Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Sus, selamat pagi. Ibu, perkenalkan, saya perawat Asmarini yang bertugas di pagi ini sampai pukul 4 sore nanti. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, boleh saya tahu nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Boleh Sus, nama saya Ranti Santika, tempat tanggal lahirnya dari Sukabumi, 22 Maret 1997 Sus. Baik, benar ya. Saya cocokkan dengan gelang identitasnya, Ibu Ranti, tempat tanggal lahir Sukabumi, 22 Maret 1997. Betul Sus. Ibu, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Sebenarnya Sus, hari ini saya tuh lemes banget. Terus bagian perut saya juga sakit banget. Sama masih pendarahan juga Sus, banyak. Baik, Ibu kesini ditemani sama suaminya ya Bu. Gimana suami Ibu saat ini? Karena ada informasi yang ingin saya sampaikan juga kepada keluarga Ibu. Ya, saya sama suami saya, tapi suami saya lagi keluar dulu sebentar. Oh gitu ya Bu. Baik, Ibu, tujuan saya ke sini yaitu untuk memeriksa keadaan Ibu kembali. Dan ternyata pendarahannya masih belum berhenti ya Bu. Saya juga sudah membaca riwayat rekam medis Ibu. Ibu pernah diperiksa di rumah sakit ini dengan keluhan nyeri haid yang sangat menyakitkan. Dan Ibu pernah didiagnosa memiliki fibroid. Sesuai dengan order dokter, jadi Ibu saya akan memasangkan cairan kepada Ibu agar membantu memenuhi kebutuhan cairan. Waktunya kurang lebih 20 menit saja dan tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus, silakan. Baik Ibu, saya permisi dulu untuk menyiapkan alatnya. Baik Ibu, saya permisi terlebih dahulu. Saya akan berkonsultasi kepada dokter terkait kondisi Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Sus. Cukup. Terima kasih banyak, Sus. Baik Ibu, terima kasih juga atas kerjasamanya. Nanti saya akan kembali lagi ya Bu. Iya, Sus. Silahkan. Perawat berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisi pasien yang masih mengalami pendarahan akibat fibroid yang sudah parah. Hal ini dapat membahayakan pasien. Dokter menganjurkan untuk segera dilakukan histerektomi kepada pasien. Dokter dan perawat menemui pasien dan keluarga pasien untuk menjelaskan prosedur operasi dan kondisi pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Jadi begini Ibu, hasil pemeriksaan Ibu tadi sudah saya konsultasikan kepada dokter, dan dokter juga sudah menemui Ibu dan menyampaikan informasi terkait prosedur operasi. Jadi saya sekarang akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya masih bimbang sebenarnya, Sus. Saya sebenarnya tidak ingin menjalani operasi. Saya kan baru menikah ya, 3 tahun, Sus. Jadi terus hari ini sampai saat ini juga saya masih belum punya anak gitu. Terus ini mau dilakukan operasi. Saya kan nggak mau, Sus, nanti kalau saya tidak punya keturunan. Jadi saya harus bagaimana ya, Sus? Saya mengerti Ibu, saya turut prihatin. Namun, saya hanya menyampaikan informasi sesuai dengan penjelasan dokter sebelumnya, bahwa Ibu harus segera dilakukan operasi karena pendarahan yang parah bisa membahayakan kondisi Ibu. Dan juga fibroid yang Ibu deritakan tidak bisa diobati lagi. Jadi begitu, Bu. Iya sih, Sus, tapi saya tuh benar-benar nggak mau gitu, Sus. Kasihan suami saya juga. Saya kan jadi istri, jadi kayak nggak sempurna gitu. Nanti bagaimana keluarga suami saya? Gimana kalau nggak nerima keadaan saya yang tidak bisa mempunyai keturunan, Sus? Iya Ibu, mohon maaf sekali, tapi saya sangat mengerti perasaan Ibu saat ini. Ya, tetapi Ibu, operasi ini kan merupakan prosedur yang paling baik bagi Ibu. Saya yakin keluarga Ibu juga pasti mengkhawatirkan kondisi kesehatan Ibu. Tadi kan dokter juga sudah menjelaskan kepada kita keluarga. Jadi saya mohon Ibu pertimbangkan kembali keputusannya ya Bu. Iya, Sus, pokoknya kayaknya saya nggak bisa deh, Sus. Soalnya saya takut banget gitu, Sus, menghadapi kenyataan bahwa saya nggak bisa jadi seorang ibu. Saya juga kasihan banget sama suami saya. Baik Ibu, akan saya sampaikan kepada dokter langsung terkait permasalahan ini. Mungkin nanti saya akan kembali untuk mendengar keputusan Ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Iya, Sus, silakan.
Setelah terjadinya penolakan pemeriksaan untuk melakukan persiapan operasi oleh pasien, perawat mengkaji dilema etik yang terjadi atas keputusan pasien. Perawat harus melakukan pemeriksaan TTF pasien, yaitu untuk persiapan operasi sesuai orderan dokter. Namun di sini pasien menolak melakukan tindakan, yang merupakan hak pasien untuk memutuskan tindakan dan perawatan yang akan diberikan kepadanya. Perawat menyampaikan kepada dokter terkait kondisi fisik dan psikologis pasien. Ia menolak tindakan. Dokter berkonsultasi dengan pihak keluarga pasien kembali untuk menemukan keputusan etik. Akhirnya keluarga pasien memberikan semangat dan pengertian kepada pasien. Permisi Ibu, saya kembali lagi. Setelah dijelaskan secara rinci oleh dokter dan berdiskusi dengan keluarga Ibu, bagaimana Bu? Apakah Ibu sekarang bersedia untuk menjalani prosedur operasi? Iya sus, alhamdulillah ya, saya jadi sedikit tenang gitu sus ya. Saya bersedia kok sekarang melakukan operasi sus. Saya juga kasihan sih sama suami saya, sedih gitu ngelihat kondisi saya. Baik, alhamdulillah ya Bu. Untuk rencana selanjutnya, seperti yang telah disampaikan dokter, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Ibu untuk persiapan operasi. Ibu akan melakukan tindakan operasi malam ini pukul 9 malam. Baik Ibu, saya mulai pemeriksaannya ya. Apakah Ibu bersedia? Baik sus, silakan saya bersedia. Pasien setuju untuk melakukan pemeriksaan TTF kepada pasien untuk persiapan Baik operasi. Ibu, sudah selesai. Untuk persiapan dan prosedur operasi akan ada dokter yang menjelaskan secara lebih jelas ya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sepertinya tidak sus, sudah cukup. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya permisi, jika ada sesuatu, Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah Ibu. Iya sus, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada video ini diilustrasikan perawat mengalami dilema etik. Perawat dituntut untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan etis. Berikut penjelasannya. Penyelesaian kasus 1. Mengembangkan data dasar, yaitu mengidentifikasi pihak yang terlibat, pasien, keluarga pasien, dokter, dan perawat. 2. Mengidentifikasi konflik permasalahan. Jika dilakukan pemeriksaan operasi saat itu, perawat berarti tidak menghormati hak otonomi pasien. Namun jika tidak dilakukan operasi, perawat tidak melaksanakan kode etik profesi dan prinsip moral. 3. Tindakan alternatif, menjelaskan secara rinci dampak dan konsekuensi dilakukan operasi, dan memberikan penjelasan terkait kondisi penyakit dan dampak jika tidak dilakukan operasi. 4. Menentukan pengambil keputusan. Sesuai standar profesi, dokter yang membuat keputusan untuk dilakukan operasi, dengan mempertimbangkan keputusan dari pihak pasien. Perawat sebagai konselor dan fasilitator agar pasien tidak mengambil keputusan yang dapat merugikan dirinya. 5. Menerapkan kewajiban perawat. Memberikan informasi yang jelas, meningkatkan kesejahteraan pasien, melaksanakan peraturan rumah sakit, dan melaksanakan standar keperawatan. 6. Membuat keputusan. Keputusan terbaik diterapkan sesuai pertimbangan dari pihak pasien.